Annyeonghaseyo everyone, welcome back to my YouTube channel with Asya. So, for today, aku mau nge-review salah satu novel yang lagi aku baca. Nah, sebelum kita masuk ke reviewan bukunya, aku mau ngasih tahu identitas novelnya tersebut ya. Kebetulan, novelnya ada. So, novel ini berjudul Bandung After Rain. Penulisnya Wulan Nur Amalia, penerbit Black Swan PT Angsa Media. Tahun terbit September 2024. Jumlah halamannya kurang lebih 283 halaman. Untuk harga, nah biasanya novel itu untuk harga itu beda di setiap pulaunya ya. Kalau misalkan di Pulau Jawa sendiri, harganya itu 99.000. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Siapa sih yang nggak punya core memory pas lagi hujan? Entah itu inget mantan, rasa kehilangan, atau seseorang yang pernah stay lama di hati. Nah, di novel ini, Wulan Nur Amalia benar-benar ngajak kita deep dive ke perjalanan emosional Hema Chandra bersama Rania. Tapi pertanyaannya, novel ini bakal ngasih kita new perspektif soal how to handle inner conflict atau malah bikin makin sad girl or sad boy. Let's talk about it. Ini Hema, tipikal cowok Bandung yang lagi stuck sama rasa penyesalannya. Jadi, Hema ini bikin kesalahan fatal yang bikin hubungannya sama Rania yang udah jalan 7 tahun itu bubar jalan. Can you imagine? 7 tahun loh. It's a long time. Habis putus, hidup Hema ngerasa flat banget, cuman rutinitas biasa di Bandung. Tapi keputusan Rania udah bulat. Nah, pas Rania lagi di fase vulnerable, muncul si Giano yang tiba-tiba hadir tapi ternyata punya rahasia sendiri. Plot twist alert. Nah, lewat trio Hema, Rania, dan Giano, buku ini tuh bahas fase emosional manusia yang real banget. Dari mulai guilt feeling, kehilangan, sampai proses giving yourself. Menurut aku, konflik emosional mereka itu complicated parah. Vibes-nya dapat banget karena mereka putus pas lagi sibuk-sibuknya nyiapin masa depan atau study. Jadi makin kerasa messy dan terpuruknya gitu. Yang jadi best part dan kelebihan novel ini menurut aku, yang pertama itu easy to read. Bahasanya simple tapi ngena, padahal konflik batinnya lumayan heavy. Yang kedua, healing journey. Alur penyembuhannya kerasa realistis, yang nggak tiba-tiba move on gitu loh. Nah, yang terakhir, playlist recommendation. This is so cool. Wulan kasih playlist musik yang bisa kita dengerin pas baca, biar makin deep masuk ke dunianya. And by the way, saat aku baca ini, aku sampai bikin playlist di salah satu platform musik itu tentang playlist itu Bandung After Rain. Next. Tapi ya, nothing is perfect. Ada beberapa hal yang menurut aku agak kurang. Kayak alurnya yang kadang berasa stuck kelamaan di penyesalan Hema, jadi pembaca ikut ngerasa, aduh, terjebak nih. Nah, terus latar belakang emosional Giano menurut aku kurang digali lebih dalam. Padahal dia kan key person buat Rania move on. Nah, last, endingnya kerasa agak kecepetan dan gampang ditebak. Jadi, buat yang suka plot twist gila-gilaan, mungkin bakal ngerasa kurang satisfied. Overall, Bandung After Rain ini meaningful banget. Wulan berani buat nggak selalu bikin cerita yang happy ending. Dia ngasih kita potret romansa yang realistis, penuh luka dan sakit hati. Alurnya fokus ke recovery dan self-healing yang valid banget. Nah, buat kalian yang suka kisah romansa klasik tapi tetap complicated dan real, menurut aku buku ini must read.
Kita belajar buat kuat nerima keadaan, belajar kehilangan, dan bangkit dari keterpurukan. Ingat ya, after rain, there's always a chance to start over dengan hati yang lebih tenang. 7 tahun adalah waktu yang cukup untuk melihat segala musim berganti dalam hati manusia. Dari semi yang penuh gairah, hingga kemarau yang meretakkan kepercayaan. Mereka pernah mengira bahwa bertahan adalah satu-satunya bentuk cinta. Hingga akhirnya mereka tiba di titik nadir sebuah klimaks kesakitan, di mana kebersamaan tak lagi menjadi rumah, melainkan penjara kenangan. Perpisahan itu datang seperti musim dingin yang brutal, membekukan segala kebiasaan dan memaksa mereka masuk ke dalam gua sunyi masing-masing. Namun, justru di dalam kebekuan itulah menjadi proses inkubasi jiwa. Lebih jauh dari itu. Mereka berdialog dengan trauma dan akhirnya memeluk erat luka-luka itu hingga berhenti berdarah. Ketika sunyi. Kini, saat mereka kembali dipertemukan di ambang pintu yang sama, mereka bukan lagi dua orang yang mencari kehangatan karena takut kedinginan. Mereka adalah dua tunas yang berani tumbuh kembali. Justru, setelah tahu betapa kerasnya tanah yang mereka pijak, kepulangan ini adalah kesadaran bahwa akar mereka masih tertanam di kebun yang sama. Hanya saja, kini tanahnya telah digemburkan oleh penerimaan. Akan tetapi perasaanku sepenuhnya ada di mana. So guys, segitu aja review dari aku. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.